Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 mengenai informasi teks eksplanasi, tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi, dan yang kedua, peserta didik dapat menyajikan informasi dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial, yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian itu bisa terjadi, serta juga bagaimana bisa terjadi peristiwa atau kejadian seperti itu. Lalu, bagaimana cara kita menemukan informasi dari sebuah teks eksplanasi? Berikut langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, identifikasilah setiap paragraf berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Ketiga, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W dan 1H pada setiap paragraf. Kemudian, jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Keempat, tulislah informasi dari setiap paragraf. Dan yang kelima, sajikan dalam bentuk diagram. Mari kita temukan informasi dalam teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logebert lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bert mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin, visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mengubah peradaban dunia. Setelah membaca teks eksplanasi, selanjutnya mari kita identifikasikan setiap paragraf berdasarkan struktur teks eksplanasi.
Berdasarkan struktur teks eksplanasi, paragraf pertama merupakan bagian pernyataan umum. Karena di dalam teks tersebut masih bersifat umum menjelaskan tentang John Logie Baird. Pada bagian paragraf kedua merupakan deretan penjelas. Karena paragraf tersebut menjelaskan tentang prinsip kerja televisi secara umum. Pada paragraf ketiga merupakan interpretasi atau kesimpulan, karena menjelaskan tentang kesimpulan dari sebuah televisi. Langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan yang sesuai dengan isi dari masing-masing paragraf. Pertanyaan ini akan membantu kita untuk menemukan informasi dari teks tersebut. Paragraf pertama, apa yang dibahas pada teks? Jawabannya adalah John Logie Baird sebagai penemu televisi. Pertanyaan pada paragraf kedua, bagaimana prinsip kerja televisi? Jawabannya, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Pertanyaan yang tepat untuk paragraf ketiga, apa yang dapat disimpulkan dari teks tersebut? Jawabannya, televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Selanjutnya, sajikan informasi yang kalian dapat dalam bentuk diagram. Buatlah judul teks eksplanasi pada bagian tengah. Judul teks eksplanasi yang kita baca tadi adalah Si Kotak Ajaib. Setelah menuliskan judul, selanjutnya kita masukkan paragraf pertama, bagian pernyataan umum, serta informasi yang didapat berdasarkan jawaban pertanyaan. Jawaban pada paragraf pertama adalah John Logie Baird sebagai penemu televisi. Pada paragraf kedua merupakan deretan penjelas. Dan informasi yang didapat adalah prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Selanjutnya, pada paragraf ketiga berupa kesimpulan. Informasi pada paragraf ketiga, televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, anak-anak hebat, itu tadi langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menemukan informasi dalam teks eksplanasi serta membuat informasi dalam bentuk diagram. Sebagai evaluasi, bacalah teks eksplanasi berikut. Selanjutnya, kerjakan tugas berikut ini. 1. Carilah informasi penting pada setiap paragraf teks eksplanasi tersebut. 2. Sajikan informasi penting yang ditemukan dalam bentuk diagram. Kerjakan dengan teliti dan penuh tanggung jawab ya. Ibu yakin semuanya bisa mengerjakannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.